Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horor The Washingtonians tahun 2007. Film ini nyeritain tentang masa lalu Presiden Amerika Serikat yang ternyata adalah seorang kanibal. Wih, ngeri kali filmnya ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh gini weh. Di suatu malam, ada seorang cewek lagi jalan sendirian di tempat yang sepi. Gak ada mobil yang mau ngasih tumpangan ke dia. Cak lah bayangkan, kalau kalian di tempat sepi kayak gitu, apa gak seram kali? Mendadak, kedengar dia ada suara hentakan kaki kuda. Pas nengok ke belakang, betul aja. Ada dua penunggang kuda yang mau nyamperin si cewek sambil bawa pedang. Si cewek itu ya lari kebut ketakutan lah. Dan tiba-tiba jebret! Putus kepala otak. Sadis. Kemudian judul film pun muncul, The Washingtonians. Ikutin aja ceritaku, nanti kalian bakalan tahu siapa penunggang kuda tadi. Abis kejadian sadis kemarin, ada satu keluarga yang lagi mau pergi ke rumah nenek mereka. Yang cowok Michael, cucu si nenek. Ini bininya, Pamela. Dan putrinya, Amy. Tempat yang orang ini mau datangin berada di daerah kejadian gila waktu itu. Nggak berapa lama akhirnya sampailah mereka di sana. Jadi kan weh, ceritanya itu si nenek baru aja meninggal. Itulah makanya si Michael dipanggil ke sana karena rumah tua itu mau diwariskan ke dia. Ini Samuel, pengacara ahli waris neneknya Michael. Setelah perkenalan ngomong panjang lebar, akhirnya mereka serah terima kunci rumah. Mau beberes lah orang ini ya kan, masukin barang-barang. Si Amy kebelet pipis pula. Pi gila sendiri dia nyari di mana kamar mandi. Pas udah dapat letaknya di mana, malah lasak pula kakinya pergi ke dalam gudang. Bocil bebannya kayak gini lah, pengen tahu aja bawaannya. Bukannya pergi kencing dulu dia. Pelan-pelan, Amy terus masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan barang-barang tua. Tiba-tiba aja, ketengok dia ada mata orang. Menjerit-jerit ketakutan. Bapak mamanya langsung cepat-cepat nyamperin dia. Pas lampu dihidupin, ternyata mata tadi berasal dari lukisan. Lukisan bapak pendiri sekaligus presiden pertama Amerika Serikat, George Washington. Kalau di Indonesia yang jabatannya mirip kayak dia, ya Bapak Insinyur Soekarno lah. Mendiang kakek nenek si Michael, dulu orang itu adalah kolektor barang-barang antik. Makanya itu ada lukisan asli Presiden George Washington di sana. Penasaran lah mereka ya kan? Dicek seisi gudang, mana tahu ada barang-barang yang paten. Gara-gara ditakutin sama lukisan tadi, si Amy jadi gondok. Ditunjanginya lah lukisan itu. Lukisan itu mau jatuh nimpa dia. Ketepak! Untung aja ada bapaknya yang nolongin. Oh alah, Amy, jangan jadi beban lah. Pas diangkat lukisan itu sama Michael, ketengok dia ada robekan di sudut bingkai. Waktu dicek, ternyata di dalamnya ada gulungan kertas sama garpu kecil. Isi suratnya tuh gini: aku akan menguliti anak-anakmu dan memakannya. Setelah selesai, aku akan membuat peralatan dari tulang mereka. Tertanda GW. GW ya maksudnya George Washington. Michael dan Pamela mikir, apa mungkin ini aib George Washington yang ngasih tahu kalau dia adalah seorang kanibal? Apalagi ditengok dari garpunya, kelihatan kayak terbuat dari tulang. Sampai malam hari, masih terotak juga si Michael. Dia bertanya-tanya apa maksud dari gulungan isi surat. Pas mau masuk ke dalam rumah, kedengar dia ada suara langkah kaki kuda di sekitar rumah neneknya. Tapi dicuekin gitu aja sama Michael. Mungkin cuma halusinasi aja pikirnya. Keesokan hari, mereka datang ke pemakaman si nenek. Di sana rata-rata orang yang berdatangan udah pada tua semua. Putih-putih rambut orang itu. Muka udah mirip-mirip kayak hantu orang barat. Kenalan lah mereka sama Michael, Pamela, dan Amy. Waktu mereka tahu kalau umur Amy masih 10 tahun, ketawa-ketawa cekikikan seram orang itu semua. Kayak muka-muka orang yang kelaparan aja. Ngeri. Untung aja si pendeta langsung mulai acara pemakaman. Kalau enggak, udah kencing celana lah pasti si Amy. Selesai dari tempat kuburan, Michael dan Samuel nongkrong di kafe sambil nandatanganin surat serah terima warisan rumah. Sebelum pulang, Michael ngasih tengok gulungan surat yang ditemuin dari lukisan semalam. Mendadak muka Samuel langsung berubah ketakutan. Kayak ada rahasia yang lagi disembunyiin.
Michael, ini barang antik loh. Kalau dijual, bisa dapat banyak duit kau. Mau ku telepon si kolektornya sekarang, biar langsung kita jual aja. Cocok kau rasa? Si Michael nggak mau, dia nolak tawaran itu. Tiba-tiba aja jadi marah pula Samuel. Karena makin aneh tingkah dia dilihatnya, jadi langsung cabutlah Michael dari sana. Awalnya perjalanan pulang biasa-biasa aja, gak ada halangan. Namun mendadak muncul penunggang kuda ngejar mobil si Michael. Si biawak ini berusaha nyuri gulungan surat. Langsung ngebutlah Michael. Akhirnya sampailah dia di rumah. Michael cerita ke bininya tentang tingkah laku aneh si Samuel dan kejadian gila barusan yang dikejar sama penunggang kuda. Pamela ketawa dengar ceritanya. Kok ketawa pula kau, Yang? Caklah kau pikir, kalau memang isi surat ini benar dan publik jadi tahu kebenarannya, kayak manalah image si George Washington. Jadi paniklah orang itu dua. Apa memang betul dia seorang kanibal? Keesokan malam, pergilah orang ini bertiga ke restoran daging yang ada di daerah situ. Pelayan datang nanyakin pesanan. Tiba-tiba aja si pelayan nyubit pipi Amy. Dia bilang kalau mukanya manis sekali, cocok buat dimakan. Jadi terheranlah si Michael. Apa pula maksud cakap si pelayan barusan? Dan mendadak, Michael sekilas jadi dapat penglihatan. Dia nengok kalau semua orang yang ada di resto berselemak mulut tangan mereka dengan daging yang masih ada darahnya. Tapi sekali lagi Michael pikir itu cuma hayalan dari ketakutannya aja. Sepulang dari makan malam, terkejutlah mereka karena rumah si nenek udah dibobol. Berserakan barang di mana-mana. Michael tahu kalau pencurian pasti ulah si penunggang kuda kemarin yang berusaha ngambil gulungan surat itu. Tapi untung aja surat itu ada di kantongnya. Namun setelah diperiksa, ternyata garpu kecilnya udah hilang dimalingin. Waktu Amy ngecek ke dapur, Mak Jang, ada jantung yang masih berdetak weh. Si Amy menjerit-jerit. Polisi pun dipanggil buat ngurus kejadian gila itu. Namun Michael nggak ngasih tahu tentang masalah gulungan surat. Soalnya nggak percaya dia sama polisi. Polisi menduga kalau jantung yang diletak di rumah tadi itu sebagai tanda barter atas barang yang udah diambil. Mana ada cerita. Di malam itu juga Michael bawa bini dan anaknya balik ke rumah mereka sendiri. Daripada kenapa-napa ya kan. Saat udah larut malam, ada seseorang yang ngetok-ngetok kamar Amy. Ya jadi terbangunlah dia. Pas ditengok ke jendela, wih, ada orang asing yang berpakaian baju zaman revolusi. Menjerit ketakutan lah si Amy. Alah, hobi kali dia menjerit-jerit. Gigi lari kek. Amy. Bapak mamanya datang buat ngecek. Pas ditengok keluar, ternyata udah gak ada lagi. Tiba-tiba aja ada yang ngetok-ngetok keras pintu depan rumah. Jadi paniklah orang itu. Pelan-pelan, Michael ngintip dari lubang pintu. Ternyata ya kan, udah ada 3 tentara revolusi di depan rumah sambil bawa-bawa kampak. Keluar kau kambing! Mana gulungan surat itu? Jangan macam-macam kau sama kami ya lapet! Orang rumah gak tinggal diam. Pamela langsung segera nelpon polisi. Pas udah kedengar suara sirine, bencong kau! Potong aja burung! Beraninya manggil polisi! Awas kau ya, balik lagi kami kesini nanti. Gak pakai lama, orang-orang gila tadi pun hilang, gak nampak lagi batang hidungnya. Keesokan pagi, waktu Michael mau sarapan sereal, gak tengok-tengok dia, asal dituangnya aja ke mangkok. Pas mau dimakan, serealnya udah bercampur dengan potongan-potongan jari. Ngeri kali bah. Teror makin menjadi-jadi. Gak tinggal diam, Michael nelpon orang yang bisa dipercaya untuk ngasih tahu tentang masalah gulungan surat. Dia adalah Profesor Harkinson, seorang dosen sejarah di tempat Michael kuliah dulu. Michael baru ngasih tahu ciri-ciri mereka, tapi si profesor udah tahu kalau itu adalah Washingtonians, orang-orang yang ngikutin jejak kehidupan George Washington dulu. Hati-hati kau geng, sekarang keluarga kau pasti bakal diincar sama mereka. Nanti malam abis ngajar, aku ke rumah kau lah, oke? Jadi kan orang-orang yang udah neror mereka itu disebut Washingtonians, yang artinya mirip-mirip kayak Mancunian lah. Makanya itulah mereka mau ngambil rahasia gulungan surat agar nama baik George Washington gak rusak. Malam pun tiba, Profesor Harkinson udah sampai di rumah Michael. Setelah ngebaca gulungan surat, akhirnya mitos yang selama ini jadi legenda urban menjadi kisah nyata dengan bukti dari isi surat. Profesor ngasih tahu rahasia Presiden pertama Amerika Serikat bisa punya stamina yang kuat itu karena dia hobi makani daging manusia.
Lagi serius ngobrolin tentang sejarah, tiba-tiba aja ada yang gedor-gedor keras pintu rumah. Oh, jadi panik lah orang itu. Michael ngasih gulungan surat ke profesor dan nyuruh dia kabur dari pintu belakang. Gak pakai banyak bacot, pintu rumah langsung dijebol pakai kampak. Rumah udah dikepung sama Washingtonians. Gedegam! Kena tumbok si Michael. Michael, Pamela, dan Amy diculik. Mereka dibawa ke base camp Washingtonians. Masuklah orang itu ke dalam rumah ya kan. Wih, ternyata orang-orang lagi pada ngumpul buat makan malam. Mereka semua orang-orang yang kemarin ada di tempat pemakaman. Disinilah dikasih tengok perilaku gila mereka. Tahu kalian apa menu makan malam orang ini? Daging manusia weh. Oh mak jang. Rakus sekali pula orang itu makannya. Macam makan daging ayam dibuat. Gila. Pimpinan Washingtonians berterima kasih sama Michael. Berkat bantuannya, koleksi garpu yang terbuat dari tulang manusia jadi lengkap. Dia juga ngasih tahu sejarah kenapa George Washington bisa jadi seorang kanibal. Jadi dulu kan, waktu zaman perang, pasukan George lagi kehabisan makanan. Namun dia nggak mau mati kelaparan. Dicoba dialah makan daging dari mayat musuh yang baru mati. Awalnya coba-coba. Ih, lama-lama kok enak. Ya akhirnya keterusan lah. Malah si George Washington yakin kalau daging manusia bisa ngasih kekuatan stamina yang mantul. Walaupun dia udah mati, namun orang-orang yang ngikutin jejak ritual kanibalnya masih ada sampai sekarang. Itulah mereka, si Washingtonians Lapet. Abis perkenalan tentang sejarah Washingtonians, gedegam, kena tumbok. Dia minta surat gulungan itu. Kalau nggak mau dikasih, bini sama putrinya bakalan dijadikan makanan penutup sama orang itu. Ya mana ada lagi barangnya. Washingtonians nggak mau tahu alasan cengkuneknya. Waktu leher Amy mau dicucuk, tiba-tiba aja si profesor muncul. Dia datang sama pasukan FBI. Amy nggak mau sia-siain kesempatan. Ketepak! Kena antuk kaca kepala si biawak. Langsung pada berhamburan lah Washingtonians. Oh, nggak pakai banyak bacot. Kena tembakin. Rata dibuat nggak bersisa. Pada bermatian semua Washingtonians. Profesor ngasih balik surat rahasia. Dia minta agar Michael ngasih tahu ke publik tentang sejarah Amerika Serikat yang diceritakan 6 bulan kemudian setelah kejadian gila waktu itu. Jadi kan si Michael lagi mesan makanan delivery lah. Pas si kurir ngasih uang kembalian, terheran orang itu. Gara-gara di mata uang dolar Amerika Serikat gak pakai muka si George Washington lagi. Tapi ternyata udah diganti sama muka si George Walker Bush. Ada-ada aja lah. Kacau. Amy ngambil uang itu. Sambil di close up mukanya, dia bilang ke penonton, kisah ini tidak nyata, semua hanya cerita omong kosong. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film The Washingtonians tahun 2007. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Oh iya, kayaknya aku nggak bakalan lanjutin alur film Sid yang kedua. Soalnya setelah aku tonton, makin amburadul cerita filmnya. Gak jelas. Serius? Gak percaya? Kalian cobalah tonton filmnya. Ya udahlah dulu ya weh.